Sebenarnya untuk materi protista harusnya ada praktikum ya, saya ingatkan kembali harusnya ada praktikum, tapi karena PJJ itu sangat susah sekali Bapak nyari alternatif praktikum, jadi penggantinya tugas pembuatan poster yang kemarin ya. Sudah sejauh mana posternya? Ada yang sudah merancang atau masih belum? Kebanyakan tugas kalian ya. Cuma untuk tugas Bapak untuk biologi hanya 2 tugas ya, jadi tugas individu sama tugas kelompok. Kalau tugas individunya, resum yang kemarin ya, resum materi dasar 3 itu protista mirip jamur. Itu silahkan dikerjakan, Bapak tunggu sampai jam 5. Ya, sekali lagi, untuk resum materi dasar 3 berkaitan dengan protista mirip jamur, itu Bapak tunggu sampai jam 5 ya. Oke, siapa yang join ini barusan? Siapa nih? Saya belum ngecek. Oke doang nih, tolong oke itu siapa oke ya? Tolong untuk namanya diperhatikan ya, di rename coba namanya, harus nama yang sesuai ya. Yudis barusan ya, Yudis alhamdulillah sudah join juga. Berarti Hana, Radit, sama Maisa ya, berarti 3 orang hari ini yang masih Bapak alpakan ya. Silakan yang belum join tolong hubungi teman-temannya ya. Hana, Radit, sama Maisa. Tuh yang belum join tolong dihubungi ya. Oke, jadi tetap menjaga adab menuntut ilmu. Afif juga nih baru join ya, memperhatikan etika mengikuti Zoom meeting tadi ya. Jadi sudah sepakat di awal akhir itu kameranya dinyalakan. Jadi setelah itu silakan kalian boleh dinonaktifkan kameranya asalkan awal dan akhir aja. Untuk presensi Bapak lihatnya dari screenshot aja ya. Kemudian tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Ini tugasnya silahkan dikerjakan ya, ini sedikit kemarin harusnya review materi malah dipakai latihan soal ya. Jadi sedikit dirubah ya, sedikit rubah. Saya pengen tahu kemarin tuh pengen tahu pemahaman kalian ya. Pemahaman kalian ternyata masih di bawah 75 ya, hampir 99% latihan ulangan harian yang tanggal 25 itu masih di bawah standar ya. Jadi itu jadi bahan evaluasi buat Bapak dan juga silakan kalian belajar lagi untuk materi protista ini ya. Bahannya sudah Bapak share di Google Classroom. Untuk soal latihannya sudah Bapak share juga, silahkan ya diperdalam pembahasannya. Ya, kemudian hari ini kita fokus protista mirip jamur ya, meskipun ini sebenarnya ditugaskan oleh Bapak ya, disuruh resum, tapi tetap Bapak akan bahas juga ya, karena ada beberapa siklus yang harus dipahami ya. Oke. Kemudian ulangan hariannya tanggal 2. Nah, ini ya. Nah, direvisi oleh Bapak. Tadinya tanggal 2 itu fokus kalian pembuatan poster dan pengumpulan tanggal sampai jam 5. Tapi saya rasa dipakai ulangan harian dulu ya. Jadi jam pertamanya jam 7:10 dipakai ulangan harian. Sisanya silahkan kalian pengumpulan poster. Kalau yang belum buat silahkan dibuat. Itu tanggal 2. Jadi waktunya lama banget ini ya, hampir 2 minggu kalian. Ini untuk tugasnya silahkan dicicil ya. Yang resum kemarin silahkan dikirimkan ke email Bapak ya. Beberapa sudah Bapak cek ya. Nah, untuk poster itu tanggal 2 ingat ya. Pengerjaannya per kelompok ini sudah dibagi kelompok-kelompoknya, takut kalian lupa. Hana juga sudah join, alhamdulillah Hana ya. Hana sudah join, Radit, tinggal Maisa ya, Maisa belum join. Nanti Bapak cari tahu ke wali kelasnya ya, izinkah atau sakit ya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, berkaitan dengan protesta mirip jamur. Oh, gimana? Ada yang ditanyakan nggak untuk tugas dulu nih? Enggak Pak, itu Maisa udah ada tuh Pak. Ada Pak. Di screen saya. Alhamdulillah Maisa sudah ada. Berarti lengkap semua ya.
Alia, Hana, Radit, Yudis, Maisa. Untuk sementara di absen itu terlambat dulu ya, terlambat. Ya ini makanya ada yang bertanya-tanya di rapot kemarin, nilainya ada yang di ini ya di absensi ada 90 meskipun hadir hadir nih, nilainya 90 kok Pak, enggak 100 misalkan. Kenapa? Karena ada yang terlambat ya. Jadi terlambat juga ngehambat ya, ngehambat penilaian kalian ya, yang seharusnya 100% itu tidak sepenuhnya 100% ya. Mungkin ada pengurangan 5 poin itu di kehadiran ya, atau 3 poin tergantung telatnya kalian ya. Lebih dari 15 menit ya itu konsekuensinya ya. Kehadirannya tidak Bapak hitung full 100% ya. Di pengurangan 5% lumayan tinggi juga ya. Oke. Kita masuk ke protista mirip jamur. Sebenarnya ini sudah diresum oleh kalian. Bapak hanya menjelaskan sekilas-sekilas aja ya. Sekilas-sekilas aja, karena kalian sudah ngeresumnya, artinya sudah paham ya. Nggak ada yang bertanya ke Bapak, artinya kalian paham ya. Jadi sambil ngeresum, sambil kalian pahami harusnya ya. Jadi jangan sampai asal nulis aja. Ya, asal nulis pahamnya enggak ya, tapi pas nulis itu sambil memahami ya, memahami tulisan tersebut ya. Itu yang Bapak harapkan. Resum protista mirip jamur itu bukan hanya sebatas nulis, tapi dipahami ya, dipahami, ditanyakan ya. Oke. Jadi hari ini kita fokus ke protista mirip jamur ya. Oke. Ini Ya, Pak. beberapa protista mirip jamur Bapak tampilkan ya, ada Plasmodium ya, kemudian ada Oomycota ya, nanti kita akan perdalam ini ya. Oke, mengapa sih disebut sebagai protista mirip jamur atau alasannya dimasukkan ke dalam protista? Kenapa enggak jamur aja nih? Kenapa nih? Ini ada beberapa alasan ya. Protista mirip jamur ya. Kenapa enggak jamur aja misalkan, tapi dimasukkan ke protista? Karena lihat ya, dari segi ciri ini mungkin kalian juga sudah baca ya. Jadi di sisi lain berkembang biak menggunakan spora ya. Ini ciri kingdom panjai ya. Jadi panjai berkembang biaknya dengan spora nih. Tapi ya di sisi lain ada yang untuk bergeraknya ya, ada yang memiliki flagel, ada yang bergeraknya menggunakan tubuhnya ya, tubuhnya itu sendiri yaitu pseudopodia ya. Ini ciri kingdom Animalia nih ya, atau masuk ke Rhizopoda juga ya kalau amoeboid. Ya, kalau flagellata ya itu flagel intinya ini ya. Jadi ada dua ciri ya, karena dua ciri ya jadi masukkanlah ke protista. Jadi mirip ya, mirip jamur ya, terutama perkembangbiakannya dengan spora. Nanti kita akan perdalam ini ya, terutama siklusnya. Ya, jadi siklus yang Bapak tekankan. Kalau untuk pemahaman yang lainnya seperti ciri-ciri ya, itu juga tetap harus kalian pahami ya, karena banyak ciri-ciri yang agak lumayan susah dipahami ya. Misal zoospora berflagel itu kan harus dipahami juga mengapa disebut zoospora ya. Ini banyak hal-hal yang harus dipahami ya. Dipahami, ditanyakan ya. Oke, ini beberapa karakter ya. Jadi ya itu tadi ya, ciri hewannya memiliki sel-sel berflagel ya. Kadang flagelnya hilang. Jadi amoeboid. Jadi antara yang berflagel, flagel ke amoeboid itu sewaktu-waktu bisa berubah ya. Terutama dari yang berflagel menjadi amoeboid ya. Ini yang lumayan unik untuk dipelajari ya, protista mirip jamur ini. Nah, kemudian ada membentuk spora juga ya. Biasanya protista mirip jamur itu membentuk spora ketika kondisinya itu kondisinya kurang menguntungkan, artinya kondisi makanan sedikit misalkan ya. Nanti kemungkinan membentuk spora ya. Membentuk spora ketika kondisi yang tidak memungkinkan ya. Kemudian nah ini multiseluler. Jadi untuk protista mirip jamur tidak ada yang uniseluler. Jadi
sudah multiseluler ya. Kosmopolitan artinya tersebar luas ya, jadi bisa hidup di air, daratan ya, artinya di semua tempat dia bisa hidup. Ini beberapa karakter-karakter kunci ya, yang harus dipahami ya. Kemudian pada jamur air terdapat dinding sel yaitu dari selulosa. Artinya pergerakan pasti terbatas ya, karena selulosa biasanya sifatnya kaku ya. Kemudian, nah ini untuk klasifikasi sendiri ya, jadi ada tiga hal, tiga yang dipelajari ya, mikomikota, yaitu jamur lendir. Jadi jamur lendir itu ada dua ya. Kalau di KTSP hanya dua nih, mikomikota sama oomikota. Tapi sekarang sudah dipelajari juga jamur lendir ada dua macam, ada yang bersekat, itu yang akrasiomikota ya. Ada yang tidak bersekat, itu yang mixomikota, itu jamur lendir ya. Ada jamur lendir, ada jamur lendir seluler ya. Jadi bedanya di mana tadi ya? Kalau yang mixomikota itu yang tidak bersekatnya. Kalau yang akrasiomikota itu yang bersekat. Nah, kemudian ada yang omikota jamur air ya. Nah, kita masuk aja ke mixomikota. Mengapa Bapak cepat ya? Karena kalian sudah meresumnya. Meskipun ada beberapa yang belum meresum ya, di antara kalian masih banyak yang belum meresum, silahkan Bapak tunggu ya sampai jam 5. Ya, oke. Oke, lanjut aja ke mixomikota. Ini beberapa cirinya, yaitu bentuk tubuh seperti lendir ya, atau istilahnya plasmodium. Ya, bukan plasmodium ini ya, penyebab malaria. Tapi ini bentuk lendir di mixomikota istilahnya plasmodium ya. Merupakan massa protoplasma yang tidak berlendir itu ya, berinti banyak, bersel satu atau bersel banyak, itu tergantung plasmodiumnya ya. Oke. Nah ini struktur tubuh vegetatif, jadi menyerupai amuba ya. Jadi memakan makanannya itu menggunakan tubuhnya itu sendiri ya, menggunakan pseudopodianya itu karena mirip-mirip amuba nih ya. Jadi lendirnya tersebut ini namanya plasmodium ya, nanti mencari makanannya oleh bagian tubuhnya itu sendiri ya. Jadi menggunakan pseudopodianya. Nah, tetapi berkembang biak menyerupai panjai, itu kenapa alasannya dimasukkan ke dalam protista ya. Jadi masih semu ya, jadi dikatakan jamur, tetapi di sisi lain adanya flagel ya, kemudian menyerupai amuba juga ya, jadi makanya dimasukkan ke protista. Oke. Kemudian nanti juga dipelajari nih ya di siklus berkembang biak secara aseksual dan seksual ya. Oke. Nah ini ya, ini plasmodium ya. Nah, ini plasmodium berbentuk seperti lendir ya. Jadi nanti kalau ada makanan ya, kalau ada makanan prey-nya, kalau ada prey ya, dia langsung lewat tubuhnya menggunakan pseudopodianya ya, nanti akan memangsa makanannya ya. Jadi masuk ke dalam plasmodium tersebut nanti akan dicerna seperti itu ya. Oke. Nah, ini masuk ke daur hidup dari mixomikota ya. Perlu kalian pahami ini ya. Bapak hanya mempersingkat-singkat aja. Nah, ini plasmodium ya. Massa protoplasma ini ya, yang kemungkinan banyak intinya. Ini plasmodium ini diploid ya, 2N. Ya, artinya karena hasil fertilisasi ya, dua amuba ya, kemudian nanti membentuk zigot dan akhirnya membentuk plasmodium. Nah, ini bentuknya 2N. Haploid diploid ya. Diploid. Jadi kalian harus tahu nanti kalau ada soal di analisis plasmodium itu keadaan haploid atau diploid ya. Jadi jawaban yang benar adalah diploid. Mengapa diploid? Karena hasil fertilisasi ya, hasil fertilisasi baik itu mixa amuba ya, atau sel kembara ya. Kalau amuba ini yang tidak mempunyai flagel disebut sebagai mixa amuba, yang mempunyai flagel disebut sebagai sel kembara. Ini ada nama lainnya ya. Nah, kalau kondisinya banyak makanan, ini masih dalam bentuk plasmodium ya.
Terkecuali kalau makanan sudah habis ya, jadi nanti kemungkinan dia membentuk badan tubuh ya, badan tubuh ini seperti jamur ya, ada tangkainya, ini ada tangkainya ya, ada tangkainya, kemudian ada kumpulan dari spora, ini sporongium ya, kumpulan kepala ada tangkainya ya. Nah, ini jadi ini ya. Nah, ini yang mirip ke jamur. Nah, jadi ini membentuk tangkai dan juga kumpulan dari spora atau namanya sporangium. Ya, ini ya kumpulan sporangiumnya, kumpulan sporanya maaf di atasnya ini yang berbentuk seperti gelembung. Oke, yang berbentuk seperti gelembung. Oke, di dalam kepala ini ya, atau kumpulan sporangium itu nanti kalau pecah ya, kalau pecah itu sudah matang, nanti akan membentuk ini spora haploid. Nanti pecah sudah matang membentuk spora haploid ya. Jadi kan ini kondisinya masih diploid ya. Kemungkinan dari diploid ini bermeosis, ingat ya, bermeosis membentuk spora yang haploid. Ya. Mengapa Bapak tidak mencantumkan meosisnya di sini ya? Karena kalian sudah mengetahui juga ya. Ini kenapa dari 2N tiba-tiba menjadi spora yang haploid? Karena bermeosis ya, jadi 2N untuk N, 4N misalnya, karena meosisnya meosis 2. Nanti ini juga dipelajari ya di kelas 11 ya, bagaimana mitosis ataupun meiosis ya. Intinya kalau meiosis ini dari diploid ya membentuk kalau di sini spora yang haploid. Oke. Nah, kemudian sporanya berkecambah. Nah, perkecambahan spora ini, nah ini ada yang membentuk miksa amuba, artinya yang tidak memiliki flagel, namanya miksa amuba. Ada yang membentuk juga sel kembara yang memiliki flagel. Oke, ini yang memiliki flagel namanya sel kembara. Ya. Nah, teman-teman kalian juga harus mengetahui juga dari sel kembara apakah bisa jadi miksa amuba? Bisa ya. Kalau misalkan kehilangan flagelnya. Jadi ketika flagelnya tereduksi ya, tereduksi itu dari sel kembara itu bisa membentuk miksa amuba. Ya. Kemudian dua sel yang ukurannya sama ya, singami. Nah, kalau dua sel yang ukurannya sama, singami, ingat ya. Di awal Bapak sudah ada singami ya, atau isogami nama lainnya ya, ada anisogami, ada oogami ya. Kalau ini bentuk dan ukurannya sama, ingat itu isogami ya, atau nama lainnya singami ya. Kalau bentuk dan ukurannya berbeda, itu ada yang masih ingat anisogami ya. Ya, nanti ini dua miksomoba atau dua sel kembara nanti bertemu ya, berfertilisasi menghasilkan zigotna diploid. Ya, diploid itu dua ya. Mengapa diploid? Karena ini yang N dikawinkan ya, fertilisasi bergabung atau berfusi lah, karena makhluk hidup yang masih sederhana ya, membentuk zigot yang diploid ya. Oke, paham sampai di sini ya. Dari zigot diploid ini nanti membentuk plasmodium ya. Lendir ya, ini ya, lendir, ingat lendir ya, massa protoplasma yang besar ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini bergeraknya nanti plasmodiumnya seperti amuba aja ya. Jadi bergerak menggunakan bagian tubuhnya itu sendiri ya. Jadi mencari makanan ya, itu dengan menggunakan massa protoplasmanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Kansa, Cherry ya, Yudis, Ana, Alia, ada yang ditanyakan atau yang lainnya, Padil? Paham ya? Boleh, silakan kalau ada yang bertanya, santai aja ya, karena saya husnudon kalian sudah memahami ini ya, karena di resume sambil dipahami juga siklus-siklusnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak berlanjut ya. Ingat kalau untuk myxomycota ini jamur lendir ya, karena plasmodiumnya dalam bentuk lendir yang tidak memiliki sekat ya, yang tidak memiliki sekat ya. Sekali lagi yang tidak memiliki sekat jangan tertukar sama jamur yang lainnya.
Kemudian oomycota, ini jamur air ya. Oke, jamur air ini, nah ini dapat hidup di air juga ya. Jadi dominan dia hidup di air, makanya disebut sebagai jamur air. Kemudian ada beberapa juga yang hidup di tempat-tempat lembab ya. Nah, kemudian dia juga mempunyai oospora. Di penghasil sporanya namanya oospora ya. Ini juga mirip jamur ya, karena ada namanya oospora yang menghasilkan spora ya. Oke. Nah, kemudian spora dihasilkan oleh zigot berdinding tebal. Nah, ini ya, yang berfungsi sebagai pelindung. Jadi kita akan cek bagaimana spora dihasilkan dari zigot tersebut. Kita akan cek nanti, ada siklusnya juga. Oke. Nah, ini pada kondisi tertentu spora akan tumbuh juga menjadi hifa. Nah, ini hifa juga, ini salah satu ciri khas jamur juga ya, karena jamur ya hifa juga ya, susunan tubuhnya hifa atau miselium yang kita akan. Nah, ini dinding sel juga dia selulosa ya. Oke. Kemudian mempunyai banyak inti juga terdapat dalam benang-benang hifa yang tidak bersekat ya. Juga sama ya, oomycota sama myxomycota keduanya juga tidak bersekat. Berarti yang hanya bersekat itu yang akra, siomycota ya. Nah, ini pembentukan zoospora, perkembangbiakan secara aseksualnya dengan pembentukan zoospora. Di spora yang memiliki flagel ya dinamakan zoospora ya, spora ya, yang bisa bergerak ya, karena ini zoospora kan zoonya hewan ya. Jadi mirip hewan juga nih karena punya alat gerak ya, punya alat gerak berupa flagel, biasanya 2 nih untuk zoospora ini ya. Nah, 2 buah flagel. Oke, kita akan lihat bagaimana siklus dari oomycota ya atau jamur air. Kita analisis bersama-sama, coba perhatikan. Sebenarnya kalau kalian sudah memahami satu siklus, paham banget satu siklus, itu gampang memahami siklus-siklus yang lainnya. Ya. Oke, ya, kita mulai dari proses fertilisasi ya. Nah, ini proses fertilisasinya ya. Ya, coba perhatikan ya. Ini ada oogonium ya. Oogonium, kemudian ada antheridium ya. Kalau oogonium ini yang ukurannya besar ya. Oogami kan ini ya, oogami ya. Ukurannya besar, kemudian ada sel sperma ya. Sel sperma, kemudian ada oogonium yang menghasilkan sel telur. Ini oogonium penghasil sel telur. Ada antheridium ya, dengan antheridium yang menghasilkan sel sperma. Nah, jadi ukurannya kecil besar ya. Makanya di buku-buku kadang disebutnya anisogami ya. Ukurannya sel sperma lebih kecil dibandingkan sel telur, anisogami. Tapi karena adanya fertilisasi ya, makanya disebut sebagai oogami ya. Kemudian nanti berfertilisasi bersatu ya. Sel sperma dan sel telur nanti bersatu, bergabung ya. Ini prosesnya fertilisasi membentuk ini. Ya. Membentuk oospora ya, oospora 2N ya. Oospora 2N. Nah, oospora ini tadi ya, oospora ini pembentuk spora tadi, pembentuk spora ya. Pembentuk spora. Nanti pas proses fertilisasinya ya, membentuk zigot. Ya. Ya, pas proses fertilisasinya membentuk zigot ya. Nanti zigot, nah kemudian ini udah berfertilisasi ini ya. Jadi kumpulannya disebut sebagai oospora. Sini oospora ya, oospora ya. Nanti pas proses fertilisasinya membentuk zigot. Zigot nanti akan bergerminasi, bertunas ya. Nah, tunasnya tersebut, nah ini di sini menghasilkan zoospora ya. Jadi tunas yang sudah dewasa nanti membentuk zoospora. Artinya ini spora yang memiliki flagel. Oke.
Nah, ini ya zoospora tersebut yang memiliki flagel. Flagelnya biasanya 2. Nanti membentuk kista ya. Kista, sel yang tidak aktif biasanya sel disebut sebagai kista yang kehilangan flagelnya. Kemudian nanti tumbuh ya, bertunas dan nanti membentuk hipa. Nah, ini ya, membentuk hipa di sini ya. Paham sampai di sini, paham ya? Nah, ternyata kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan tadi zigot yang bergerminasi kemudian tumbuh menjadi dewasa namanya ini zoosporangium ya. Kalau yang sudah dewasa, ada juga ya dari zoospora yang langsung menjadi hipa di sini ya. Jadi ada yang zoospora harus membentuk kista dulu ya. Baru nanti akan bertunas membentuk hipa. Di sini hipa ya. Nah, hipa itu semacam seperti benang-benang ya, benang-benang yang tidak bersekat, ya, benang-benang yang tidak bersekat ini, benang-benang yang tidak bersekat. Nanti di bagian hipanya ini sama aja, di bagian hipanya ya ada pembentuk sel telur ya, oogonium, ada pembentuk sel sperma antheridium di bagian-bagian hipanya. Dan siklusnya sama seperti yang tadi Bapak sebutkan. Paham ya? Paham ya. Di sini sudah dijelaskan juga ada yang kondisinya haploid ya. Kemudian ada kondisinya yang diploid ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, paham ya? Paham. Kalau ada yang ditanyakan langsung bertanya ya. Jangan sungkan-sungkan, langsung bertanya aja ya. Ini Bapak sekilas-sekilas aja karena sudah Bapak tugaskan di resume ya. Silakan sambil dipahami tadi ya. Oke, siapa ini yang ngechat? Pak Depa, saya izin ke toilet dulu sebentar. Boleh Haikal ya, jangan terlalu lama ke toiletnya. Oke? Ya, bolehlah silahkan. Kalau mau sambil minum boleh, asal jangan sambil makan ya. Perhatikan attitude-nya ya. Oke, kemudian nah ini Acrasiomycota ya, jamur lendir seluler yang memiliki sekat. Oke. Bedanya kalau yang Myxomycota tadi ya masih jamur lendir tapi tidak memiliki sekat. Kalau Acrasiomycota jamur lendir masih sama jamur lendir ya, tapi dia memiliki sekat. Oke. Nah, ini beberapa ciri-ciri yang lain, sama menghasilkan spora juga ya untuk reproduksi secara seksual nantinya ya. Dan hidup di kayu-kayu yang lapuk dan bahan organik yang membusuk. Karena bahan organik ya itu nantinya dibutuhkan untuk pertumbuhan dari Acrasiomycota tersebut ya. Karena banyak makanan juga kan di bahan-bahan organik yang busuk atau di kayu-kayu yang lapuk juga. Ini banyak ditemukan Acrasiomycota. Oke, kita langsung ke siklus hidupnya, oke. Nih harus dipahami juga ya untuk siklus hidup dari Acrasiomycota ya. Oke, ketika banyak makanan sama ini masih dalam bentuk amuba ya. Amuba yang diploid karena hasil dari spora yang haploid juga N ya. Ini ingat ya, haploid N ya, bukan dalam bentuk diploid. N spora yang haploid nanti membentuk atau pecah ya, pecah membentuk amuba. Amuba ini yang ini apa namanya? Yang bentuknya seperti lendir ya, amuba tersebut kan. Nah, ini ya, makanya disebut sebagai jamur lendir. Sekatnya dari mana, Pak? Nah, kalau misalkan kondisi yang tidak menguntungkan atau kondisi makanan yang sedikit bahkan tidak ada, nanti apa namanya amuba tersebut nanti akan membentuk agregat. Nah, jadi agregat ini, Pak, coba pahami, agregat ini kumpulan dari amuba. Ya, kumpulan dari amuba membentuk agregat. Jadi ini sekat-sekatnya loh. Ya, ini sekat-sekatnya. Nanti ada beberapa yang bermigrasi ya, koloninya bermigrasi membentuk tubuh buah ya, membentuk semacam tangkai dan juga bagian kepala yang kepala tersebut susunannya dari spora ya, setelah matang nanti akan pecah ya, jadi spora ini dihasilkan dari kumpulan dari spora ini ya, yang membentuk bagian kepala di atasnya. Oke, paham sampai di sini ya. Jadi ada beberapa koloni yang bermigrasi membentuk semacam tangkai dan kepala ya. Kepala tersebut kumpulan dari spora. Ini beberapa koloni. Ya. Kemudian
Antar amuba juga ada singami, artinya bentuk dan ukuran sama bertemu membentuk zigot. Jadi ada misalkan ada dua, saya contohnya dua aja ya, dua amuba nanti berdekat, ya, berdekat nanti membentuk zigot ya, berdekat berfertilisasi ya, atau berfusi dua-duanya ya. NN singami, ingat kalau singami bentuk dan ukurannya sama, membentuk zigot. Ya, zigot ini masih 2N. Ya, masih 2N nanti bermeiosis. Pasti menghasilkan amuba yang haploid. Ya, karena dari hasil meiosis ini. Oke. Kemudian amuba nanti ya ketika kondisi menguntungkan, artinya banyak makanan ya masih dalam bentuk amuba. Terkecuali kalau makanannya kurang sedikit, bahkan nanti membentuk agregat juga. Mungkin untuk perlindungan ya. Dengan membentuk agregat, artinya banyak amuba di sini dengan sedikitnya makanan mungkin terbantu ya. Dengan sedikitnya makanan, nah kemudian ini paham ya, ada yang bermigrasi membentuk koloni ya. Ada yang dua atau ya empat atau sebagian dari amubanya ada yang singami, atau ini istilahnya reproduksi secara seksual ya. Kalau tadi reproduksi secara aseksualnya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai jam 10.40 harusnya ya istirahat jam pertama ya. Cuma kita langsungkan aja ya. Kita langsungkan aja, nanti kalian istirahatnya. Bentar saya cek dulu ya. Oke, saya cek dulu jadwal. Takutnya Bapak kewalahan ya. Sampai jam 12 harusnya sekarang, tapi jam 11 lebih 40 juga sudah bisa beres ya. Sudah beres ya, jam 11.40 juga. Oke. Jadi nanti Bapak akan kasih waktu kalian lumayan ya, 20 menit sebelum jam 12. Kalau sekarang harusnya istirahat dulu, tapi lanjutkan aja. Tanggung ya. Jadi lumayan tanggung, kita lanjutkan aja ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kansa? Ini sudah Bapak tuliskan juga ya, tahapan-tahapannya. Kalau tadi secara umum, biar kalian paham juga, sudah Bapak tuliskan di sini. Sudah ada yang termasuk peran ya, peran menguntungkan protista mirip. Kalau di atas bukan protista mirip jamur ya, tapi protista mirip tumbuhan atau alge dari mulai Corella ya, Escherichia ya, dan yang lainnya ya. Kalau di bawah baru ini peran merugikan dari protista mirip jamur ya. Maaf, di sana Fusarium juga ya, yang dapat dimanfaatkan menguraikan senyawa. Jadi itu secara umum ya, protista secara umum aja nih. Nah, kalau di bawah benar nih, peran merugikan dari protista aja ini harusnya ya, bukan protista mirip jamur. Peran menguntungkan dari protista, dan juga yang bawah itu peran merugikan protista. Ini saya harusnya dihapus aja nih ya, bukan mirip jamur, karena ini secara umum ya, karena di dalamnya ada Corella juga, bukan hanya protista mirip jamur ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung ke review ya. Jadi 1 jam cukup. 1 jam cukup untuk membahas materi yang kemarin. Ya, ini baru belum ke pembelajarannya ya. Kalau pembelajaran itu di reviewnya, oke. Ini masih mengingatkan ya, masih mengingatkan materi yang ditugaskan ya. Kalau sekarang baru nih ya, Nah, baru sekarang review dan latihan soal. Itu dengan durasi 2 jam, insya Allah beres review dan latihan soalnya. Oke, dari awal ya, ini kita masuk ke yang pertama ya, berkaitan dengan protista mirip hewan. Ingat, nama lain dari protista mirip hewan itu namanya protozoa. Ya. Ini nama lain dari protista mirip hewan namanya protozoa. Oke, sampai di sini dipahami ya, jangan sampai salah ya, salah pahamnya ya. Protista malah ini takutnya disebutnya algae, bukan ya, algae beda lagi ya, itu protista mirip tumbuhan. Kalau protozoa itu protista mirip
hewan ya. Saya pelan-pelan aja biar kalian paham ya, tidak tergesa-gesa. Beberapa kelas, ini ada 4 kelas dari protozoa berdasarkan apa? Berdasarkan alat geraknya ya, ada tidaknya alat gerak. Jadi ketiga kelas itu mempunyai alat gerak, ada salah satu kelas yang tidak mempunyai alat gerak. Ini namanya sporozoa. Jadi kalau di ulangan menemukan salah satu kelas dari protozoa yang tidak mempunyai alat gerak, namanya apa? Dari kelas apa? Sporozoa. Contoh spesiesnya ada di sini ya, Plasmodium. Itu penyebab apa? Penyebab penyakit malaria, ya. Kemudian dianalisis, nanti kalian harus analisis juga, ya. Termasuk nyamuknya, nyamuk Anofelesnya, itu betinakah atau jantankah? Ya, nanti kita analisis ya. Yang menyebabkan penyakit malaria itu ya, vektornya apakah nyamuk jantan atau betina. Silahkan kalian cari tahu ya. Bapak kasih kasih arahan ya, cari apakah jantan atau betina ya, vektor ya, nyamuknya jantan atau betina ya. Oke. Kemudian nah ini 3 kelas ini ya, silakan kalian pahami, 3 kelas ini yang memiliki kaki ya, mirip kaki maksudnya ya. Ada yang Rhizopoda ya. Rhizopoda ini menggunakan kaki semu. Oke. Nah, ada cilia ya, menggunakan rambut getah. Plagial ya, plagial bulut sambut. Oke. Nah, kemudian biar kalian pahami juga, lihat reproduksinya ya. Lihat reproduksinya. Nih, kalau misalkan dilihat dari 4 kelas ini, yang hanya konjugasi ya, yang hanya konjugasi itu pembelahan secara seksual berarti ya. Jadi ini secara seksualnya. Kalau membelah diri ini pembelahan secara reproduksi secara aseksual ya. Nah, kita fokus aja ke 3 kelas ini. Nanti kita fokus ke kelas sporozoa. Nah, kalau sporozoa beda lagi, ini membentuk sporozoid dan membentuk gametosit. Jadi ada mikrogametosit, nanti ada makrogametosit, yaitu untuk pembelahan secara seksualnya. Ini untuk gametosit. Kalau sporozoid itu pembelahan secara aseksualnya, yang membentuk sporozoid. Kita fokus ke 3 kelas aja, karena ini juga nanti akan dibahas yang sporozoid ya dan gametosit ya. Kita fokus ke 3 kelas ini ya. Jadi di antara 3 kelas ini yang yang reproduksi secara seksual menggunakan konjugasi ini hanya Ciliata ya. Kalau Rhizopoda itu belum diketahui pembelahan cara seksualnya. Begitupun yang Flagellata. Tapi nanti kita akan cek yang Flagellata ya, reproduksi secara seksualnya apakah sudah diketahui atau belum ya. Jadi Bapak belum cari tahu ya. Jadi yang diketahui sementara itu reproduksi secara aseksual aja, ini dengan cara membelah diri ya. Rhizopoda sama membelah diri, Flagellata juga sama membelah diri. Itu perkembangbiakan secara aseksual. Kalau perkembangbiakan secara seksual ini yang Ciliata dengan konjugasi ya. Kalau konjugasi itu proses pertukaran materi ya. Materi dengan cara apa ya? Bisa dengan berfusi sebagian dari membran plasmanya ya, atau membentuk jembatan ya. Kalau di Spirogyra itu membentuk semacam tonjolan yang mirip jembatan ya. Tapi kalau di Ciliata ini berfusi membrannya. Nanti kita akan cek. Oke. Karena hari ini fokus review ya. Fokus review materi. Oke. Silakan untuk yang lainnya silakan kalian pahami ini dari mulai cara hidup ya, habitat ya. Bapak memfokuskan di alat gerak dan juga reproduksinya. Oke. Nah, baik Rhizopoda, Ciliata, Flagellata ya, Sporozoa itu kalian perhatikan ya,
perhatikan mulai dari bagian-bagian organelnya, ya. Ya, organel-organelnya kalian perhatikan. Ya, misalkan ini rhizopoda yang Bapak contohkan ini rhizopoda ya. Rhizopoda. Karena kalau dibahas semua itu tidak akan cukup waktunya sampai 3 atau 4 jam mungkin ya. Jadi Bapak hanya mencontohkan rhizopoda aja ini ya. Ini salah satu contohnya amuba ya. Amuba yang Bapak contohkan. Perhatikan kalian cari kata kuncinya ya. Apa sih ciri khas dari rhizopoda selain dia menggunakan kaki semu atau pseudopodianya ini sudah khas banget ya, karakter khas ya. Nah, ada istilah ektoplasma. Nah, ini ektoplasma, ada endoplasma. Di sini juga sudah Bapak tampilkan nih. Jadi kalau ektoplasma itu ya ini bagian dari sitoplasma yang berada tepat di sebelah dalam membran plasma. Ya, di sebelah dalam membran plasma ini artinya di antara membrannya, ya, di antara membran plasmanya. Ini kemudian ciri-ciri khasnya nih tebal, kental, transparan. Ya, kemudian dilihat dari fungsinya, ini bukan fusi ya, tapi fungsinya. Ini mulai dari melindungi organel, ya, berada di dalam, membantu menjaga bentuk tubuh. Kemudian ada membantu amuba dalam memproduksi pseudopodia. Ya, jadi produksi dari pseudopodia itu diatur oleh ektoplasma. Ya. Kemudian ada bagian dalam, ya, bagian dalam di mana organel materi genetik terdapat di sana itu namanya endoplasma. Masih bagian dari sitoplasma yang berada di bagian dalam di sini nih. Jadi ini ini yang Bapak kasih tanda ini ya, ini endoplasma semua nih di antara ruang-ruang ini ya. Ada organel kan, tempat organel ya. Nah, beberapa fungsinya kan ini mengandung organel-organel ya, membantu amuba dalam melakukan berbagai fungsi fisiologis ya. Membantu dalam memproduksi pseudopodia juga dibantu oleh endoplasma dan ektoplasma. Nah, adapun ini yang lainnya nih, ada vakuola kontraktil ya untuk osmoregulasi. Nah, ini ya. Mengatur tekanan osmosis. Jadi kalau kelebihan air itu dibuang oleh vakuola kontraktil. Ada juga di sini ingat, ada vakuola makanan. Kalau vakuola makanan kan untuk menyimpan cadangan makanan. Oke? Ingat ini beberapa organel-organel, ada juga mitokondria ya, respirasi sel, pembentukan energi di sini ya. Ada vakuola air juga ini untuk menyimpan air cuma dalam jumlah yang sedikit ya. Adapun jumlah banyak itu di vakuola kontraktil, dibuang ya, kalau misalkan terlalu banyak dibuang oleh vakuola kontraktil. Ada juga lisosom ya untuk pencernaan, biasanya pencernaan ya. Dan yang lainnya silahkan kalian pahami, terutama cari bagian-bagian yang jadi karakter khas. Seperti kan di amuba tadi kata Bapak ada ektoplasma, ada endoplasma. Selain ini ya pseudopodia. Jadi ada organel-organel yang khas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada Bapak lanjutkan ya. Jadi Bapak ini hanya mencontohkan satu dari empat bentuk dan organel dari protozoa ya. Jadi Bapak hanya mencontohkan satu aja dari 4 kelas. Saya hanya mencontohkan satu. Sisanya kalian silakan eksplorasi, dibuka-buka, dibaca-baca lagi, ataupun lihat video Bapak yang sebelumnya. Oke? Lihat video yang sebelumnya yang sudah Bapak share ya di YouTube. Oke, sampai di sini tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, nah ini kata Bapak karakter kunci lagi nih ya. Jadi dari 4 kelas, yang memiliki kemampuan untuk proses konjugasi ya. Konjugasi itu ingat ya, proses bertukarnya inti ya antar dua individu ya, bertukarnya gen inti ya. Kalau di sini kebetulan untuk ciliata yang Bapak contohkan kelas ciliata ya, kelas ciliata
Spesiesnya ini Paramecium ya, Paramecium caudatum kalau nggak salah ya. Jadi Bapak mengingatkan kalian ya, kalau proses konjugasi berarti antar individu itu seperti nyari pasangan ya. Jadi nyari pasangan yang cocok. Kalau tidak cocok ya tidak akan mendekat. Kalau cocok ya akan mendekat. Itu rumusnya ya. Kalau cocok kemungkinan mendekat, nanti akan berfusi. Nah ini berfusi sebagian dari apa namanya membran plasmanya. Ya, membran plasmanya nanti akan bersatu sebagian. Ya, oke. Nah ingat ya, untuk proses konjugasi itu menggunakan mikronukleus. Ya. Bapak ulangi, untuk proses konjugasi itu menggunakan mikronukleusnya. Jadi kan di paramecium ini ada mikronukleus, ada makronukleus. Ini makronukleus yang besar ya. Ini makronukleus. Nah, kalau yang ukurannya kecil itu mikronukleus, oke? Nah, yang digunakan untuk proses konjugasi itu mikronukleusnya, bukan makronukleusnya. Ya. Nah, kemudian terjadi meiosis. Awalnya ya kedua individu ini kan diploid ya. Jadi mikronukleusnya kondisinya diploid ya, dua individu ini ya. Diploid masih 2N, nih ya. Kemudian terjadi meiosis ya, menghasilkan 4 ya, 4 mikronukleus yang haploid. Ada 4 kan, 1 2 3 4. Ininya dari 2N ini membentuk 4 ya, dari hasil meiosis. Oke. Nah, kemudian dari 4 mikronukleus, 3-nya hancur ya. 3-nya hancur, ini hancur, 3-nya hancur, ya 3 hancur. Ya 3 hancur yang apa namanya? Yang bertahan itu cuma 1 ya. Jadi dari 4 mikronukleus yang bertahan itu cuma 1, kemudian diikuti oleh pembelahan secara mitosis. Artinya 2 kan ini. Perhatikan ini 2 juga nih. Ini 2. Kan 3-nya hancur, berarti tinggal 1 dong. Ya, 1 tersebut membelah secara mitosis. N lagi ya. Sama ini juga N lagi ya. Itu untuk mitosis. Kalau di sininya meiosis berarti dari 1 jadi 4 lagi dong. Tapi kan di sini lihat berkembang membelah secara mitosis. Artinya selain di 3 mikronukleusnya hancur ya, 1 yang bertahan kan 1 ya, kemudian diikuti oleh pembelahan secara mitosis. Oke. Nah, di sini terjadinya pertukaran mikronukleusnya. Oke. Ini terjadi pertukaran mikronukleus 1 ya, mikronukleusnya ya. Satu mikronukleus dari individu 1 ditukarkan ke individu 2. Begitupun dari individu 2 akan ditukarkan ke individu yang 1 ya. Ini kemudian nanti memisah ya. Jadi memisah. Jadi di dalam paramecium ini sudah ada 2 mikronukleus ya, 2 mikronukleus. 1 mikronukleusnya dari individu yang berbeda. Nah, ya. Ini masih dalam bentuk dikariotik. Ya, artinya belum berfusi, belum bergabung ya, masih dikariotik. Nah, ini selanjutnya berfusi artinya bergabung mikronukleusnya. Ini abaikan aja dulu ya, karena sama siklusnya. Kalau Bapak gambarkan juga yang individu yang ini sama seperti ini ke sini. Ya, jadi kita fokus ke 1 individu aja ya. Ini berfusi mikronukleusnya membentuk mikronukleus yang diploid. Ya, ini mikronukleus yang diploid ya, dari N bergabung jadi diploid, mikronukleus yang diploid. Oke. Sampai di sini dipahami atau ada yang bertanya? Silakan ya. Santai aja ya, silakan kalau mau bertanya ditanyakan ya. Ini mikronukleus yang diploid nanti berputar katanya itu, berputar sebanyak 3 kali putaran. Kalau ditotalkan berarti jadi 4 ya, ini putaran pertama, berputar lagi 4 putaran berarti menghasilkan 4 di sini 1 2 3 4. 1
2, nah 3, 4. Karena berputar lagi di sini, berputar 3 kali putaran mitosis. Jadi berputar sebanyak 3 kali ya. Mitosisnya 3 kali ya, jadi 4 di sini ya. 4 kali putaran. Putaran pertama tidak usah dihitung ya. Di putaran yang ketiganya di sini juga nih, putaran yang ketiga berputar ya. Putaran mitosisnya menghasilkan 8 mikronukleus ya. Ini 3 putaran, kemudian bermitosis ya, bermitosis artinya NN, jadi 8 totalnya ya. Dan tadi 3 putaran bermitosis memproduksi 8 mikronukleus. Ya, jadi 3 putaran menghasilkan jadinya 4 ya, jadinya 4. Kemudian mikronukleus ini ya bermitosis, artinya bermitosis kan ini 2N lagi, 2N lagi ya. Jadi 8 totalnya ya. 8 mikronukleus yang diploid ya. Kemudian di sini coba perhatikan ya. 4 mikronukleus menjadi makronukleus. Oke. Jadi dari 8 ini ya, 4-nya tetap mikronukleus, 4 lagi membesar membentuk makronukleus. Kalau makronukleus yang awal di sini ya, ini yang makronukleus awal itu hancur. Ya, nanti akan hancur. Yang bersisa adalah 4 ini. Kemudian nanti akan berputar lagi 2 putaran ini nanti. Nah, ini membelah. Baru ini terjadinya pembelahan secara biner nih ya. 2 2 2 2. Tapi ini 2 kali putaran ya, 2 kali putaran. 1 kali putaran berarti 1 kali putaran ya membentuk 2 individu ya, pembelahan binernya. 1 putaran lagi membentuk 2 individu ya. Tiap individu mengandung 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan tanyakan aja ya. Takut Bapak kurang jelas, silahkan kalian tanyakan. Mana yang kurang jelas ya? Silahkan ditanyakan langsung. Oke, paham ya? Ini belum apa-apa, masih dasar-dasar aja nih ya. Ya, Bapak tekankan tetap ya kalian perdalamnya ke arah manfaat ya. Bagaimana manfaat mikronukleus untuk kehidupan ya. Bisa dimanfaatkan atau enggak ya. Cari manfaatnya. Untuk pakankah ya? Pakan pakan ikan, coba cari informasi-informasi. Jadi bukan hanya teori yang lumayan kompleks ini ya. Secara siklus kan kompleks banget ya. Tapi kalian coba cari manfaat dari paramecium ini untuk ya tadi ya, untuk pakan atau yang lainnya ya di sekitar kehidupan kalian. Coba cari manfaat-manfaat yang bisa digunakan ya secara praktis. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Kansa, Ceri, atau yang lainnya? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Paham ya, ini Bapak hanya mereview ya, karena sangat penting banget. Kalau tidak direview nanti tidak paham, mengerjakan soal juga ujung-ujungnya asal-asalan ya. Itu yang Bapak tidak harapkan, kalian mengerjakan soal secara asal-asalan. Ingat, UH-nya hari Jumat ya, tolong kerjakan dengan benar ya. Masih UH-nya berbasis CAT ya. Itu Bapak lagi mengembangkan aplikasi ya. Meskipun banyak yang bermasalah kemarin ya, mudah-mudahan di UH nanti selanjutnya tidak ada yang masalah lagi ya. Oke, nah kemudian satu siklus lagi ya cukup ya, yang agak lumayan susah juga siklusnya dipahami ya. Ini nih yang dari divisi atau dari kelas sporozoa ya. Sporozoa ini yang tidak memiliki alat gerak ya. Oke, dicontohkan spesiesnya ini oleh Plasmodium ya. Ini penyebab penyakit malaria. Oke, ada yang ditanyakan nih, ada yang bertanya juga siapa nih? Catat. Maaf Pak, UH-nya tentang apa saja ya Pak? Protista mirip jamur masukkan. Ya. Jadi 3 subbab. Protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Ya, itu ada 3 subbab yang harus kalian pelajari lagi ya.
Silakan ya. Termasuk jamur yang sekarang ya. Yang sekarang yang sekarang Bapak sampaikan tadi kan sudah ya. Nah, coba perhatikan ya, ini untuk siklus hidup dari Plasmodium. Ya, ini penyebab penyakit malaria ya. Oke, perhatikan ada beberapa siklus ya. Ada siklus sporogenik ya, sporogenik itu yang menghasilkan sporozoid. Sporozoid sporozoid ini siklusnya terdapat di nyamuk ya, namanya nyamuk Anopheles. Ini biasanya di nyamuk betina ya, bukan di jantan. Ya, biasanya nyamuk yang digunakan ya atau yang jadi vektor penyakit malaria biasanya nyamuk betina ya. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa siklus dari mulai siklus sporogeni ya, kemudian ada di siklus di luar eritrosit, ada yang di dalam eritrosit ya. Nanti ada yang di siklus di hatinya ya, di hati ya, kemudian ada di apa namanya sel darah ya, dalam darah manusia. Nah, jadi ada 3 siklus yang harus kalian pahami ya. Tadi ingat ya, vektornya itu nyamuk, ya, nyamuk Anopheles. Bapak mulai dari sini aja ya, biar cepat. Apa namanya dari yang nomor 1 nih ya. Nomor 1 dari apa namanya nyamuk yang menggigit ya, menggigit kulit manusia, nanti akan mensuntikkan sporozoidnya. Ya, nanti akan mensuntikkan sporozoidnya ya, ini berupa sporanya nanti akan dimasukkan ya. Sporozoid itu nanti akan ya setelah apa namanya setelah disuntikan nanti akan masuk ke sel hati ya. Jadi di sel hati ini nanti akan berkembang ya. Sel hati ya ujung-ujungnya awalnya tidak terinfeksi, lama kelamaan itu akan terinfeksi oleh sporozoid ya. Jadi sporozoidnya nanti akan berkembang ya, berkembang membelah terus membentuk merozoid. Jadi merozoid ini hasil pembelahan dari apa namanya sporozoid. Ini di apa namanya kalau ini di luar eritrosit ya. Ini di luar eritrosit fasenya yang nantinya itu membentuk tropozoid ya. Jadi ketika menginfeksi ya dari sini ketika menginfeksi sel darah merah yang digunakan ya atau istilahnya eritrosit. Ya, ketika menginfeksi sel darah merah, merozoid itu nanti akan berkembang membentuk tropozoid. Ya, ini tropozoid itu istilah merozoid ya. Apa namanya sel-sel dari pembelahan merozoid ya, sel-sel muda ya, sel-sel muda merozoid namanya tropozoid. Ya, nah, ini ya. Kalau ini di luar eritrosit baru ya, merozoid nanti akan menginfeksi sel darah merah atau eritrosit ya. Nanti akan membentuk tropozoid ya. Istilahnya tropozoid itu apa namanya merozoid yang masih muda, hasil perbanyakan merozoid yang masih muda namanya tropozoid ya. Nah, ini ada beberapa siklus di dalam darah ya. Ini ada beberapa siklusnya. Nah, dari mulai apa namanya tropozoid ya, tropozoid juga nanti menginfeksi lagi sel darah ya. Jadi udah berkembang banyak, nanti menginfeksi lagi sel darah merah. Ya, nanti menginfeksi lagi sel darah merah. Ini tahapannya juga sama ya. Tropozoid ini belum matang katanya ya. Kemudian tropozoid yang sudah matang. Nah, ini nih di sini. Tropozoid yang sudah matang nanti akan membentuk. Nah, ini ada membentuk gametosit ya. Ada gametosit betina, ada gametosit jantan ya. Kalau gametosit betina itu istilahnya makrogametosit ya. Kalau gametosit jantan itu mikrogametosit. Ya, jadi dilihat dari ukuran ya, mikrogametosit berarti ukurannya kecil. Kalau makrogametosit ukurannya besar. Dan mikrogametosit biasanya memiliki flagel. Ya, ingat tadi ya,
Tropozoit itu menginfeksi lagi sel darah, ya, menginfeksi lagi sel darah merah, nanti ya di sel darah tersebut ya nanti akan pecah, sudah matang akan pecah. Nanti ada yang membentuk gametosit jantan, ada yang membentuk gametosit betina. Ya, kalau istilahnya ingat, kalau gametosit betina itu makrogametosit, kalau gametosit jantan itu mikrogametosit dan biasanya berplagial, ya. Untuk mikrogametosit itu berplagial. Kenapa berplagial, Pak? Karena untuk memudahkan mikrogamet ini bertemu dengan makrogamet. Jadi nanti makrogametosit menghasilkan makrogamet, mikrogametosit menghasilkan mikrogamet, ya. Jadi adanya plagial ini untuk membantu, ya, memudahkan untuk proses mikrogamet bertemu ke makrogamet, ya, membentuk ookinet nih, ya. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Dari mana, Pak, mikrogamet makrogamet ini? Nah, ini kan tadi ya Bapak sampaikan ulang, di gametosit jantan dan gametosit betina dihisap lagi oleh oleh nyamuk. Nah, kan otomatis ya ketika dihisap lagi oleh nyamuk, mikrogamet dan makrogamet kan terhisap juga, ya. Biasanya di saluran pencernaannya. Ingat, di saluran pencernaannya bertemunya mikrogamet dan makrogamet. Nanti membentuk ini ookinet. Ookinet, ya. Dari ookinet membentuk oosista, ya. Oosista itu spora yang masih muda, ya. Nanti kalau sudah tua atau sudah matang nanti akan membentuk sporozoid. Jadi oosista ini kumpulan dari sporozoid, ya. Kumpulan dari sporozoid ini membentuk oosista. Kalau sudah matang nanti akan pecah, ya, sporozoidnya keluar. Begitu seterusnya, nanti akan disuntikan lagi ke tubuh manusia, ya, masuk ke sel hati, dari sel hati berkembang terus atau membelah terus membentuk merozoid, ya. Merozoid masuk ke dalam sel darah, nanti akan menghasilkan tropozoid, ya. Tropozoid nanti akan menginfeksi lagi sel darah manusia, sel darah merah, ya. Nanti akan membentuk gametosit jantan dan gametosit betina, ya. Gametosit jantan betina dihisap lagi oleh nyamuk, ya. Seperti itu seterusnya. Nanti di saluran pencernaan, ya, di saluran pencernaan dari si nyamuk ini nanti akan bertemu mikrogamet dan makrogamet membentuk ookinet, ya. Ookinet tersebut membentuk oosista. Ingat, oosista itu kumpulan dari sporozoid. Oke. Bentar, ini baterainya Bapak sedikit lagi nih. Ternyata dari tadi baterainya tidak dinyalakan. Bentar ya. Dinyalakan. Dari tadi ternyata baterainya tinggal 5% lagi, ya. Untung keburu, alhamdulillah, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Kansa, yang lainnya? Nah, kemudian tadi kita fokus protozoa, ya. Kalau protista mirip jamur itu tidak akan Bapak ulang lagi karena sudah, ya, masih hangat. Ya, jadi yang Bapak ulang itu protozoa dan algae, ya. Jadi ingat, ya, di pembelajaran sebelumnya untuk algae ini ada mikroalgae, ada makroalgae, ya. Jadi dilihat dari ukurannya, ada yang kecil, yaitu mikroalgae, ada yang makroalgae, ya. Kemudian kalau dilihat berdasarkan pigmen fotosintetik itu ada beberapa nah ini, ya, kelas, ada beberapa filum, ya, filum atau divisi dari algae. Ini ada 6 divisi dari Eglenophita, ya, Chrysophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, ada Rhodophyta, ada Phaerophyta, ya. Ada 6 divisi yang harus kalian pahami, nanti muncul juga di ulangan harian, ya. Dari mulai Eglenophyta, ya,
Nah, Bapak sudah meringkas, yang penting kalian pahami ini aja nih ya. Ini sudah saya cantumkan juga, nanti Bapak akan share ya, di sini sudah lengkap banget ya, sudah lengkap. Kalau Charophyta itu masih masuk ke Chlorophyta ya, jadi saya rasa nggak usah diperdalam lagi ya untuk Charophyta karena udah mencangkup ke Chlorophyta juga ya. Tapi kalau mau khusus memperdalam Charophyta boleh silahkan ya. Dilihat dari pigmen ya, nih ada beberapa pigmennya juga, misalnya Eglenophita A, B ya. A itu apa? Klorofil A menghasilkan warna hijau. Jadi warna dasarnya hijau semua juga ya klorofil ya. A, B, baik A, B dan C, D itu hijau. Tapi kalau A hijaunya hijau biru ya. Kalau B hijaunya hijau coklat. Nah ini ada di sini nih. A, B. Kalau C, maaf, kalau B itu hijau kuning ya. Kalau C hijau coklat. Ya. Kalau D hijau merah. Sehingga coba perhatikan nih ya. Kalau Glena ya, Charophyta ya, itu dia AB dan juga Charophyta AB ya. Hijau biru dan hijau apa namanya? Hijau kuning ya. Nah, tapi kelihatan ya kalau misalkan alga keemasan itu apa namanya? AC ini 3 ini ya. Ini untuk membedakan ya. Chrysophyta alga keemasan, Pyrophyta ya. Pyrophyta itu masuk dinoflagellata juga ya. Kemarin sudah Bapak contohkan ada diatom ya. Nah, alga coklat pasti dominannya ini ya C ya. Karena hijau coklat masuk. Nah, di sini juga ada beberapa pigmen lainnya yang harus kalian pahami ya. Karoten, ya oranye ini warna-warna yang lainnya. Ada santropil itu kuning ya. Nah, kalau pukosantin ingat di sini Phaeophyta berarti ini alga coklat karena dominan banget ya. Sudah ditambah C-nya ini apa namanya hijau coklat ditambah lagi pukosantin. Ya, artinya coklat pasti ini Phaeophyta itu alga coklat. Ya. Sangat dominan coklatnya ditambah C ini klorofil C, ada tambahan lagi pukosantin ya, ini coklat juga. Ya. Dan seterusnya silakan. Nah, kemudian Rhodophyta alga merah. Nah, selain D, ini D itu merah ya, hijau merah. Ditambah juga ini picoerythrin. Picoerythrin juga ini warna merah. Nah, jadi kelihatan merah ya. Nah, jadi merah. Nah, kemudian coba perhatikan. Nah, ini yang unik ya di dinding sel. Saya memasukkannya Charophyta ke Chlorophyta aja ya. Ini sudah tercantum ke sini ya. Dari ke-6 divisi, Charophyta tidak dianggap karena dianggap ke Chlorophyta aja ya. Dari 6 divisi, yang paling khas itu yang Eglenophita. Dilihat dinding selnya. Dia membran plasma. Ya. Kalau yang lainnya itu selulosa rata-rata. Ya. Selulosa semua rata-rata. Ada bahan selulosanya. Terkecuali Eglenophita. Ingat, Eglenophita itu ya dia tidak memiliki selulosa. Ya, artinya membran plasma. Di sisi lain, apa namanya, ahli taksonomi yang lain menyebutkan Eglena itu masuknya ke apa? Coba ada yang masih ingat? Ke Flagellata ya di Protozoa ya. Di sisi lain dimasukkan ke apa namanya? Ke Protista mirip tumbuhan. Ya, jadi mengapa? Ya, ya karena dilihat dari alat gerak, dia mempunyai alat gerak berupa flagel, artinya dimasukkan ke flagellata. Ya. Bukan berarti yang Chlorophyta tidak memiliki alat gerak loh. Dia ada yang memiliki alat gerak juga seperti Chlamydomonas, memiliki alat gerak. Tapi coba lihat, memiliki dinding sel. Artinya pergerakannya juga terbatas kalau memiliki dinding sel. Beda dengan Eglenophita. Dia tidak memiliki dinding sel, artinya pergerakannya tidak terbatas. Dengan membran plasma ini kalau hewan juga kan tidak memiliki dinding sel, pergerakannya relatif aktif dibandingkan yang tidak memiliki yang memiliki dinding sel. Yang memiliki dinding sel tumbuhan memiliki dinding sel. Membran ada, tapi ada juga di bagian luarnya dinding sel. Pasti pergerakannya pasif ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sampai jam berapa? 11.20 menit lagi ya. Beres.
20 menit lagi ya, santai aja ya. Nah, seperti yang protozoa juga sama, jadi Bapak menekankan kalian pahami organel-organelnya ya. Barangkali ada yang khas di organelnya, antar divisinya ya. Seperti tadi kan di protozoa, Bapak contohkannya rhizopoda yang memiliki ektoplasma sama endoplasma. Ya, selain bergerak menggunakan pseudopodianya ada yang khasnya. Nah, sama di tumbuhan juga, di algae juga ya. Dari 6 divisi yang Bapak contohkan itu hanya satu divisi aja, Eglenophita. Ya. Apa sih karakter khas dari Eglenophita ya? Dia mempunyai stigma ya atau eye spot. Jadi untuk membedakan warna ya, untuk membedakan cahaya gelap dan terang. Nah, jadi dia belum bisa membedakan warna seperti kita, ada hijau, biru dan yang lainnya ya. Magic Wibinu. Tapi dia hanya bisa membedakan gelap dan terang aja karena kan makhluk hidup yang masih sederhana. Ini di stigma tersebut eye spot. Dia bergerak juga secara taksis ya geraknya ya. Fototaksis ya. Fototaksis itu ada fototaksis positif, ada negatif. Jadi kalau ada cahaya ya, ada cahaya digerakkan oleh nih fotoreseptor ya, ini reseptor penerima cahaya. Ini reseptor penerima kan. Nah, jadi diterima oleh ini organel fotoreseptor, cahaya diterima sini ya. Kalau misalkan mendekat cahaya ya, ada cahaya berarti fototaksis positif. Kalau menjauhi cahaya itu fototaksis negatif seperti itu ya. Di sini juga sama nih, ada vakuola kontraktil ya. Jadi untuk proses osmoregulasi ya, kelebihan air di sini nih, ya, di vakuola kontraktil. Ada organel-organel yang lainnya, termasuk ini flagelnya ya untuk alat geraknya. Tapi ya ini kan sudah pasti ya ada flagelnya. Tapi cari karakter yang lainnya seperti ini ada stigma ya, ada penerima cahaya, kemudian ada vakuola kontraktil ini yang sudah tidak asing ya, vakuola kontraktil ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan Kansa, Yudis atau yang lainnya? Radit, ada yang ditanyakan? Jadi dari 6 divisi ya yang Bapak contohkan itu cuma satu ya. Sisanya kalian silahkan review sendiri ya. Kalau ada yang ditanyakan langsung tanyakan ke Bapak ya atau boleh didiskusikan ke grup. Kemudian untuk perkembangbiakan ini saya contohkan di salah satu aja ya dari Chlorophyta ya, dari divisi Chlorophyta. Contohnya Chlamydomonas. Chlamydomonas juga dia memiliki flagel ya. Tapi di sisi lain dia tidak memiliki dinding sel, artinya pergerakannya terbatas juga. Ya, Bapak mulai dari mana ya? Ini mungkin kalian sudah tahu juga nih sebelumnya Bapak sudah menjelaskan ini ya. Ini Bapak mulai dari zigospora ya, spora kumpulan dari spora-spora ya, zigospora di sini kumpulan dari spora-spora ini zigospora yang diploid nih ya. Di dalamnya terdapat zigospora ya. Artinya ini kemungkinan nama lainnya juga kalau Bapak memberikan nama lain ini bisa juga ini Zygospromium ya, artinya kumpulan dari zigospora di dalamnya. Ini zigospora aja, zigospora yang diploid. Ini zigospora yang diploid. Nanti setelah setelah matang, ingat dia akan bermeosis. Ini ada sel jenis yang karena ini makhluk hidup yang masih sederhana, makanya di sini ada sel jenis yang positif ya, ini betinanya. Ada sel jenis yang negatif. Ya, paham sampai di sini ya? Paham? Oke. Nanti sel jenis positif setelah dewasa, ya ini dewasa, ya, sel dewasanya nanti akan bermeosis ya. Ini kan meosis satu lah ya, ini meosis satu. Ini meosis yang keduanya menghasilkan nanti kalau udah menghasilkan 4 sel yang haploid karena ini bermeosis ya. Menghasilkan 4 sel yang haploid baik itu yang negatif ya, ini yang negatif atau yang positif ya, menghasilkan zigospora yang haploid. Nanti pecah, ini zigospora yang haploidnya. Ini sama pecah yang negatif membentuk
zigospora yang haploidnya. Yang positif itu jantan ya, yang positif betina maaf, yang negatif jantan. Nanti itu akan terjadinya singami di sini ya. Singami itu pertemuan antara zoospora ya di sini ya, zoospora yang negatif dan positif, nanti akan terjadinya plasmogami. Plasmogami itu membran plasmanya bergabung, nanti diikuti oleh karyogami. Ya, karyogami itu membran intinya bergabung. Jadi ada plasmogami, ada karyogami. Setelah bergabung ini membentuk apa? Zigot. Jadi nanti plagialnya akan tereduksi ya, 4 plagial ini tereduksi, nanti akan membentuk zigot. Zigot membentuk zigospora. Kalau udah dewasa membentuk zigospora, kumpulan dari spora-spora. Sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali ya, ada yang penasaran silahkan ya. Bapak tekankan, kalian cari manfaatnya ya. Banyak loh sekarang, baik itu di jurnal, di buku-buku ya, di website-website yang terpercaya, banyak ya manfaat-manfaat alge ya, terutama banyak alge. Nah, ini reproduksi Spirogyra juga ya, yang konjugasi yang dua sel ya, dua filamen bertemu dibantu oleh, ingat kemarin tadi dibantu oleh lapisan lendir ini ya. Jadi lapisan lendir ini sangat membantu bertemunya dua filamen yang berbeda ya, dua filamen yang berbeda nanti bertemu ya, bertemu itu dibantu oleh lapisan lendir. Jadi sebelum terbentuknya tabung-tabung untuk proses konjugasi ya, semacam jembatan itu dibantu dulu oleh lendir. Ini proses konjugasinya unik-unik ya, beda-beda ya. Nanti akhirnya akan berfusi ya. Jadi akan berfusi gamet betina dan jantan. Jadi nanti dari jantan, di sini misalkan jantan nih. Jantan nanti akan masuk ke betina ke sini nih ya. Nanti akan berfertilisasi membentuk zigot. Ini untuk reproduksi secara seksualnya. Kalau ini secara aseksual dengan proses fragmentasi ya, artinya sebagian dari filamennya ini putus dan membentuk individu lagi ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali? Sama ini juga ulva lactuca ya. Ini kalau tadi Bapak contohkan di mikroalge. Kalau ini makroalgenya ya. Kalau makroalge bentuk tubuhnya ini talus, artinya sebenarnya belum bisa dibedakan akar, batang, daunnya. Kalau akarnya biasanya dalam bentuk rhizoid, kalau batang dan daun itu belum bisa dibedakan, artinya masih bentuk talus ya. Nah, Bapak contohkannya di sini aja nih, dari sini. Ini Sporophyta diploid, artinya 2N ya. Ada Sporophyta, ada Gametophyta. Ingat, kalau Sporophyta itu penghasil spora, kalau gametophyt itu penghasil gamet, ya. Paham di sini ya. Sporophyta ini yang bentuknya 2N atau yang diploid, ya. Nanti akan bermeiosis. Jadi bermeiosis tersebut sporanya ya di sini ya. Penghasil sporanya akan bermeiosis membentuk spora yang diploid ya di sini. Nah, spora yang diploid nanti akan bergerminasi, ya, akan bertunas. Tunas tersebut nanti ada yang membentuk, nah ini gametophyt betina, ada yang membentuk ini yang jantan ya, gametophyt jantan, ada yang membentuk gametophyt betina, tergantung sporanya ya. Kalau sporanya yang positif, kemungkinan jadinya gametophyt betina. Kalau sporanya yang negatif, jadi gametophyt jantan. Di sini mengapa haploid? Ya karena dihasilkan dari spora yang haploid pula. Ya, paham ya? Jadi gametophyt ini ya berasal dari sporophyta juga ya, sporophyt yang diploid ya, sporophyt yang diploid nanti penghasil sporanya menghasilkan spora haploid. Sudah dewasa membentuk gametophyt jantan dan gametophyt betina. Oke. Nah, gametophyt jantan ya nanti membentuk gamet karena gametophyt itu membentuk gamet. Ada gamet jantan, ada gametophyt betina ya. Nanti bertemu ini ya. Kalau bentuk dan ukuran sama ini singami nih ya, bentuk dan ukurannya sama, bergabung, berfertilisasi membentuk zigot ya.
Zigot bergerminasi ya, bermitosis, mitosis bagian tubuhnya, terus ya membentuk sporopit yang diploid pula ya. Mengapa yang diploid ya? Karena dari zigot yang diploid, zigot tersebut dihasilkan dari proses fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina membentuk zigot. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Santai aja ya. Ini Phaeophyta juga saya tidak akan terlalu dalam, yaitu alga coklat ya. Mengapa alga coklat tadi ya? Pigmen dominan itu glukosantin selain klorofil A dan C ya. Nah, C itu hijau coklat ya. Kalau A hijau biru, tapi dominannya apa namanya? Pigmen coklatnya ya, hijau coklat juga ada, sehingga penampakannya seperti ini, coklat. Ini Bapak contohkan, ini sargassum ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ada beberapa ciri khas ya. Ada beberapa ciri khas. Nah, termasuk kalau misalkan ini silakan kalian baca-baca ya. Untuk menghasilkan asam alginat, bahan pembuat obat, es krim, kosmetik, dan yang lainnya silakan kalian cari tahu ya, informasi sebanyak-banyaknya ini pemanfaatan alga coklat ini ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk alga coklat. Ada yang disebut sebagai isogeneret ya. Isogeneret kita perhatikan ke sini aja ya nih ya, biar cepat. Nah, ini isogeneret. Ya, apa itu isogeneret? Ya, di sini sudah dituliskan oleh Bapak kalau isogeneret itu fase gametofit dan sporopitnya sama. Ya, coba perhatikan. Fase gametofit dan sporopitnya sama. Coba perhatikan, di sini ada siklusnya, kelihatan. Coba ini siklusnya. Ini sporopit, ya. Talusnya ini sporopit ya. Ini gametofit, ya. Secara bentuk dan ukuran sama, ya. Ada yang berbeda tidak? Coba dilihat dari siklusnya, ya. Dilihat dari siklusnya jelas berbeda, ya. Tapi bentuk dan ukurannya sama. Dilihat dari siklusnya berbeda. Bedanya di mana? Ini seperti sama tapi beda. Kalau ini sporopit yang 2N, coba perhatikan. Ini sporopit yang 2N ya. Ini juga masih dari bagian ya percabangan dari sporopit ya. Jadi di percabangan tersebut ada apa namanya sporangiumnya ya yang penghasil spora. Kebetulan kalau di sporopit 2N spora yang terbentuknya ya atau sporangiumnya namanya sporangium plurilokular. Plurikular ini ya, jadi spora ya. Nanti kan ini kumpulan dari spora ya. Sporangium itu kumpulan dari spora. Ya. Nah, kumpulan dari spora ini dia hanya bisa menghasilkan, kan ini yang diploid ya. Menghasilkan spora yang diploid juga. Itu yang plurilokular ya. Jadi yang diploid membentuk spora juga, membentuk diploid juga. Nah, jadi ini tidak bermeiosis intinya ya. Kalau yang sporanium plurikular ya diploid pula ya. Paham ya? Dari zoospora nanti akan membentuk ujung-ujungnya di sini membentuk sporopit lagi ya. Membentuk sporopit lagi. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak langsung. Nah, kalau yang unilokular, ya coba perhatikan. Kalau yang unilokular punya kemampuan ya dari 2N menghasilkan zoospora yang haploid. Nah, paham ya bedanya ya. Kalau yang unilokular, sporangium ya, sporangium kumpulan dari spora nanti dewasa ya. Nanti akan membentuk apa namanya spora yang haploid ya. Jadi bermeiosis di sini ya, bermeiosis. Jadi ada kemampuan meosisnya. Kalau yang unilokular beda dengan yang plurikular. Ya, sisanya kalian silakan dibaca-baca lagi ya. Bapak hanya mengingatkan sebagian aja ya, sebagian kecil aja ya. Nah, jadi ini pula sporangium yang unilokular juga di bagian lain, di bagian apa namanya sporopit lagi ini ya. Jadi di apa namanya sporopit ini ada yang sporangium plurikular ya, ada yang sporangium yang unilokular ya.
Sporonium yang unilokular ini yang membentuk ini zoospora yang haploid, yang unilokular, yang nantinya akan membentuk gametopit di sini. Gametopit yang haploid, ya kalau gametopit haploid, karena dihasilkan dari sporonium yang unilokular. Paham ya? Jangan sampai salah paham ya. Nah, gametopit yang haploid ya di bagiannya, di bagian talusnya ya, di bagian talusnya, di percabangannya ada yang membentuk gametopit florikular, artinya N lagi ya, karena ya tidak bisa di sini ya, apalagi ini yang haploid tidak memiliki kemampuan untuk bermeiosis. Artinya di sini gametopit florikular N, ketemu yang lainnya gamet yang lainnya membentuk gamet yang diploid, membentuk zigot dan membentuk sporopit yang diploid juga, karena dari zigot yang diploid. Hasil proses fertilisasi yang ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, waktu Bapak cuma 5 menit lagi nih ya. Ini kalau heterogen red, langsung aja ini gametopitnya lebih kecil ya, dibandingkan sporopitnya ukurannya lebih besar. Paham ya, ini dilihat dari ukuran, ini lebih besar dibandingkan penghasil gametnya ini lebih kecil ya, dibandingkan penghasil sporanya. Nanti dibaca-baca, siklusnya hampir sama ya, Bapak tidak akan mengulang. Jadi kalau kalian paham satu siklus, insya Allah siklus-siklus yang lain pun tidak akan susah ya untuk memahaminya. Rhodophyta ini alga merah ya, karena dominan. Mengapa alga merah tadi? Selain klorofil A, ada klorofil D juga, hijau merah, dan picoerythrin ya. Jadi picoerythrin ini pigmen merah juga nih, multiseluler. Jadi untuk Rhodophyta ini kebanyakan di makroalgi ya. Yang Bapak contohkan ini ada Gracilaria sp, ada Soleria robusta. Ini bisa ditemukan di lautan ya biasanya ya. Ini silakan ciri-ciri yang lainnya kalian baca, Bapak hanya mereview sekilas aja ya. Ini juga sama ya daurnya, Bapak tidak akan membahas lagi nih daur ini. Kalian harus paham ya, harus paham banget. Misalkan di sini tidak ada ya diploid haploid. Kalian harus bisa menganalisis ya. Ini tetrasporonium ini yang kondisi diploid atau haploid kalau nantinya bermeiosis. Oh, ternyata ini yang diploid ya. Tetrasporonium penghasil spora, tetraspora yang diploid ya, nanti bermeiosis menghasilkan tetraspora, kemudian nanti terbentuklah talus muda ya. Talus muda ya nanti akan membentuk talus muda tersebut ada gametopit betina di sini, ada gametopit jantan. Yang pastinya ini diploid, haploid maaf, ini haploid karena dihasilkan dari tetraspora yang haploid juga ya. Nanti ini akan berfertilisasi di sini ya. Di gametopit jantan ini menghasilkan gametopit jantan spermatium ya. Ini nama lain dari sel sperma dari Rhodophyta namanya spermatium. Kemudian gametopit betina menghasilkan sel telur juga, ini namanya carpogonium namanya ya. Berfertilisasi membentuk cistokap. Ya, ini cistokap tersebut ya nanti akan menghasilkan ini kan yang diploid ya, membentuk karpospora yang diploid juga. Nanti akan membentuk talus muda sampai membentuk tetrasporophyta ya. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Silakan ya, Bapak hanya mengulas sekilas aja ya. Lumayan menjenuhkan ya karena banyak teori juga. Oke. Kita langsung latihan soal, cukup ya beberapa soal aja nih ya. Oke, perhatikan usaha manusia dalam mencari sumber makanan alternatif ternyata korela. Nah, lihat korela merupakan perhatian yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan korela memiliki kandungan protein yang tinggi dan mudah berfotosintesis. Kalau korela, ya ingat, ini termasuk ke dalam golongan apa? Ada yang masih ingat? Korela, kansa, seri atau yang lainnya? Chlorophyta, Pak. Ya benar ya, Chlorophyta atau alga hijau ya, karena dominan klorofil A, B juga di sini ya.
Nah, kemudian yang nomor 2 nih, agak lumayan susah nih kita. Kalau yang tadi yang susah ini yang B yang benar ya, kloropita. Chlorella ini masuk ke divisi kloropita. Yang nomor 2, lihat hampir semuanya hidup di air, ya, di air laut. Umumnya uniseluler. Berarti yang multiseluler kita hapus ya, karena dominannya katanya yang uniseluler ya. Berarti Rhodophyta hapus karena ini multiseluler. Kemudian Phaeophyta juga ada yang multiselulernya. Kemudian Chlorophyta juga ada yang multiselulernya. Nah, berarti antara Chrysophyta ya sama Cyanophyta. Reproduksi seksual dengan penyatuan gamet yang berbeda jenis katanya. Mempunyai klorofil A, C, ya, berarti kalau A, C, coba perhatikan. A, C otomatis ya Chlorophyta tidak memiliki ini. Chlorophyta tidak memiliki, kalau Rhodophyta juga tidak memiliki. Kalau Rhodophyta A dengan D. Kalau Chrysophyta, nah masih memungkinkan. Pigmen dominannya ini ternyata pukosantin. Nah ini ada yang keliru atau salah nih? Ada yang keliru atau enggak nih? Tapi di sini umumnya uniseluler. Kalau pigmen dominan pukosantin itu harusnya Phaeophyta ya. Coba perhatikan, ingat-ingat xanthofil, karoten, serta pigmen lainnya pukosantin. Harusnya ini Phaeophyta, tapi di sini umumnya uniseluler. Ya, umumnya uniseluler. Kalau Chrysophyta pigmen dominan, coba kita. Ini kemungkinan Chrysophyta juga masuk karena pukosantin. Coba perhatikan, kita lihat tadi di diagram yang tadi ya. Coba perhatikan di diagram yang tadi. Kita lihat ya. Lumayan lampu juga, bentar. Nah ini A, C ya. Dominannya pukosantin. Nah, harusnya Phaeophyta, alga coklat. Untuk alga coklat multiseluler juga ada nih harusnya. Mungkin salah nih pukosantin. Nah, tadi nih dominan pukosantin ini Chrysophyta juga ada pukosantin, A, C juga ya. Jadi yang paling tepat itu yang C ya, hidup ya, Chrysophyta ya tadi ya. Oke, paham ya. Tinggal dianalisis saja ini diagram-diagramnya, silahkan dibaca-baca ya. Bapak sudah menampilkan. Oke. Tadi berarti Chrysophyta ya. Agak keemasan atau agak pirang nama lainnya. Oke, masuk ke soal lagi. Yang lumayan susah juga ya ngapalin pigmen-pigmen tuh. Yang paling khas itu di alga coklat ya, paling A dengan C ya, dominan juga pukosantin ya, harusnya ini juga agak lumayan ini yang B ya, ini antara Chrysophyta sama Phaeophyta. Nanti Bapak analis lagi yang ini ya, soal yang ini yang nomor 2. Oke. Ini kemungkinan antara Chrysophyta atau Phaeophyta. Coba, nah ini ya, 2 soal lagi. Perhatikan. Ganggang pirang, nah ini, atau Phylum Basilarophyta ya. Phylumnya dari Basilarophyta. Itu apa namanya, dari apa namanya, Phyrophyta juga ini ya. Phyrophyta, misalnya diatom, ini diatom. Mempunyai ciri khas tubuh terdiri dari 2 belahan tutup atau wadah. Kira-kira ada yang masih ingat dari bahan apa? Silika, Pak. Silika, benar ya. Silika. Ada hipoteka, ada epiteka ya. Hipoteka itu bagian bawah, ada epiteka bagian atasnya. Diingat-ingat lagi ini ya. Kemudian coba perhatikan, dari pengamatan setetes air, seorang siswa menemukan organisme dengan ciri-ciri ya. Ciri-cirinya ini tidak berklorofil katanya ya, tidak berdinding sel. Yang ketiga, bentuk tubuhnya berubah-ubah. Oh, ini udah ketebak nih.
dapat membentuk kaki semu. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, organisme tersebut termasuk dalam kelas apa kira-kira? Tadi dapat membentuk kaki semu dengan bentuk yang berubah-ubah. Kalau ciliata dengan cilia ya. Kalau Mastigophora itu nama lain dari Flagellata, bulu cambuk ya. Nah, kalau Sporozoa tidak memiliki alat gerak, yang pastinya Rhizopoda atau Sarcodina ya. Paham ya? Ini gampang kan, bisa dilihat di sini, dapat membentuk kaki semu atau Pseudopodia, bentuk tubuhnya berubah-ubah. Artinya oh itu masuknya Rhizopoda ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, waktu Bapak sudah selesai, kalian tadi tidak ada istirahat, mohon maaf. Istirahatnya sekarang aja digabungkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, coba nyalakan kameranya di akhir ya. Oke, sekarang nyalakan kameranya. Jadi udah jadi persetujuan di awal dan di akhir menyalakan kameranya. Oke.